Ini ada Pak Kun, mungkin bisa share Pak Kun mengenai soal polaritas, Pak. Polaritas. Ya memang dalam hidup ini kita nggak bisa menafikan bahwa dua polaritas ini selalu bermain. Mungkin kemarin yang saya sampaikan ke Prof. Richard adalah pengalaman saya, tapi saya belum tentu pengalaman ini kan belum tentu merefleksikan pandangan yang sama terhadap yang lainnya. Jadi mungkin pandangan saya terhadap pengalaman yang saya alami. Memang di awal kita memang selalu didekatkan kepada polaritas kontrol. Jadi di dalam sisi-sisi kehidupan, ya, apalagi misalnya kalau saya, karena saya di bidang hubungan industrial, jadi memang selalu dihadapkan pada terjadinya konflik antara sisi serikat pekerja dan sisi manajemen. Dan saya yakin ini juga terjadi di berbagai sisi kehidupan kita. Nah, ada yang menarik bahwa kalau kita masuk di dalam polaritas kontrol, hidup kita itu malah akan semakin kompleks ya, karena kita selalu berpikir bahwa ujung-ujungnya adalah win-lose ya. Jadi ada yang menang, yang satu kalah ya. Sifatnya jadi kompetisi, dan kompetisi itu biasanya saling menjatuhkan. Kenapa jadi lebih rumit? Karena kita harus berpikir 2 langkah, 3 langkah lebih ke depan daripada oponan kita. Nah, ini yang sehari-hari terus terrepetisi, jadi karena berada di dalam polaritas kontrol itu, repetisi ini, jadi kita lakukan terus ya. Ini jadi membangun suatu karakter kita itu, karakter ya kompetisi, karakter untuk selalu menang. Jadi kalau menang kita selalu merayakan, selalu kita anggap sebagai suatu pencapaian, suatu keberhasilan. Ya. Padahal di sana ada yang lose. Dan seterusnya ini berjalan terus. Jadi kalau kita win, ada yang lose, mereka juga nggak mau terus-terusan lose. Ya. Mereka juga mencari cara agar suatu saat mereka bisa win, ya, kita lose. Terus ini ya, jadi yang Prof. Richard sampaikan, awalnya misalnya kita menang, kita mengintimidasi. Nah, yang lose ini mencoba mencari strategi baru, nanti mereka yang mengintimidasi terus ya. Sehingga ini menjadi the never ending game ya. Jadi hidup kita akan terjebak ke dalam sesuatu yang terus-menerus dihadapkan seperti itu, dan kita akan menjadi capek, dan kita juga tidak memiliki value ya. Kita menang ya, yang lain kalah ya, nggak ada value ya. Kita juga jadi banyak musuh ya, dan itu tidak sesuai dengan tadi kepribadian yang diberikan oleh Sang Pencipta. Nanti saya ingin jelaskan mengenai kepribadian menurut pandangan saya gitu ya. Yang tadi mungkin saya coba mau jembatani, tapi saya ingin jawab dulu mengenai polaritas. Saya mungkin ada sekitar 25 tahun hidup di dalam polaritas kontrol tadi. Awalnya saya menganggap itu benar gitu, karena semua argumentasi yang saya percayai untuk mengatakan bahwa ini loh, saya seperti ini, kita harus memenangkan ini karena saya yakin ini benar. Tapi tadi karena ada yang lose ya, mereka juga mengatakan saya juga benar gitu, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya saya berpikir bahwa ternyata yang lose itu juga banyak orang baik. Ya. Banyak orang-orang yang mungkin karena di dalam satu mereka ada di kelompok di sebelah sana, kita di kelompok di sini, mereka banyak orang baik. Jadi orang-orang baik ini juga menjadi berada di hal yang terjebak di dalam hal yang terus-menerus seperti itu. Nah ini walaupun kita mengatakan
jalan kita benar, jalan kita, oh ini jalan yang lurus menurut kita, jalan yang benar. Tetapi setelah saya berpikir, ternyata itu adalah jalan yang sesat. Itu menurut saya. Walaupun saya merasa saya benar, tapi dengan cara saya berada di polaritas kontrol, saya merasa saya berada di jalan yang sesat. Walaupun saya merasa benar. Nah, ini yang wisdom yang saya dapat setelah sekian lama, ya mungkin sangat lama saya berada di dalam situasi itu. Sehingga saya sedikit demi sedikit, saya mulai ibarat saya masuk dalam suatu jebakan, saya mulai keluar dari jebakan itu. Dan jawabannya ternyata sangat sederhana dari semua itu, yaitu kita harus punya satu kepribadian kasih tanpa menghakimi. Itu yang saya sangat pelajari. Makanya saya ingin nanti masuk ke kepribadian karena saya mendapatkan jawabannya itu. Jadi intinya adalah kita harus betul-betul tahu apa jalan yang lurus. Jalan yang lurus kalau kita sering pelajari ya bahwa jalan yang harus berbasis terhadap love, berbasis love. Nah, kemudian love itu yang bagaimana? Love itu tanpa syarat. Kita tidak bisa mengatakan si A benar, si B salah, si C benar, si D salah misalnya. Karena bisa jadi ada kebenaran-kebenaran lain. Kebetulan saya belajar fuzzy logic ya. Jadi hidup itu tidak 0 dan 1. Hampir di dalam semua kehidupan itu fuzzy. Berada di antara 0 dan 1. Dia mungkin bisa jadi 60% benar, 40% salah. Ya. Tapi kan ada benarnya. Ya. Sehingga dia tidak serta-merta mutlak salah, seperti itu. Atau bisa jadi mereka benar, ada suatu kebenaran baru. Kita benar, tapi mereka juga ada kebenaran lain. Gitu. Bukan berarti dia salah, gitu. Tapi ada kebenaran lain. Nah, dengan berpikiran seperti itu, suatu hal yang drastis, gitu. Karena saya bereksperimentasi. Saya eksperimentasi melakukan tindakan berbasis love ini banyak ditentang karena secara logika rasional ini nggak masuk akal gitu, karena dunia itu juga penuh dengan polaritas kontrol, apalagi saat ini sistem yang ada mengharuskan kita ada di dalam polaritas kontrol. Nah, untuk bisa bergerak ke sana memang membutuhkan suatu daya dari kita, energi dari kita. Energinya apa? Keyakinan kita. Keyakinan kita bahwa basis love itu adalah solusi. Nah, saya coba eksperimentasi apakah bisa orang yang sudah konflik begitu mendalam bisa diselesaikan hanya dengan masing-masing sadar, mempunyai kesadaran mengenai love itu sendiri. Ternyata bisa. Dan saya nggak tahu kenapa kok yang saya pikir sulit ternyata mudah. Yang tadinya saya pikir nggak mungkin, ternyata mungkin. Dan ada contohnya. Dari sesuatu yang sifatnya konfrontatif, yang sangat radikal, gitu ya. Ternyata itu bisa diselesaikan dengan mudah, gitu, dengan sederhana. Gitu. Saya juga berpikir kok bisa, gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita mau punya kemauan untuk berhijrah ke polaritas love release, gitu. Melakukan suatu tindakan selalu tanpa menghakimi, betul-betul berbasis cinta. Kalau kita sudah bisa punya keyakinan itu suatu modal yang sangat besar. Pertanyaannya bagaimana kok yang tadi kan kita punya tadi opponent ya. Tiba-tiba kok mereka hatinya
bisa berubah. Begitu kita berubah ke tadi polaritas rilis, ternyata kok bukan musuh ya. Ya, kalau saya sebutnya opponent lah gitu ya. Mitra tetapi di sisi yang berbeda dari kita. Kenapa mereka kok tiba-tiba bisa mendukung kita gitu? Nah, saya nggak tahu. Itu bukan saya yang melakukan. Dan itu sangat di luar rasional. Terjadi dengan tiba-tiba, terjadi dengan cukup cepat. Ya. Kuncinya kita yakin bahwa itu adalah yang jalan yang memang lurus. Gitu. Nah, jadi kita membangun fulcrum, sisanya ya. Kalau saya merasakan yang bekerja itu adalah short adjuster. Short adjuster yang membolak-balikan hati mereka sehingga mereka juga melakukan hal yang sama seperti kita. Short adjuster itu adalah refleksi dari Sang Maha Pencipta. Artinya, Sang Maha Pencipta dengan dimensi tak terbatas dan lain-lain, itu bisa direfleksikan dengan short adjuster. Ibarat ini server yang besarnya, ya. Ini ada server, tapi ini merefleksikan. Itulah holografik sebetulnya. Jadi holografik itu memang baru aja di para ilmuwan fisikawan tahun 97 ya. Tahun 97 ada guru besar dari Universitas di Switzerland, dia menyampaikan ke 3.000 para fisikawan mengenai ini, dan ini luar biasa, sangat fenomenal. Jadi usianya memang belum lama bahwa diketahui bahwa penciptaan alam ini berdasarkan holografik. Nanti mungkin saya bisa jelaskan dari sudut pandang ilmiahnya. Tetapi intinya adalah jadi begitu kita hijrah ke suatu tindakan, perilaku, karakter berbasis love, gitu, maka muncullah suatu kepribadian yang ideal. Kepribadian yang mampu merubah hati orang-orang banyak secara masif. Jadi nggak satu persatu, tetapi itu masif. Jadi itu adalah pengalaman. Jadi kita kuncinya harus yakin dan tidak terjebak ke dalam polaritas kontrol. Jadi kita berada di polaritas rilis, ya, polaritas love. Nanti yang menyeimbangkan itu bukan kita. Ada short adjuster nanti yang membolak-balikan mereka agar mendukung kita untuk mempercepat terhadap pencapaian kita, bahkan mendukung kepribadian kita agar kepribadian kita bisa maksimal sesuai dengan penciptaannya. Jadi kalau menurut saya, kepribadian itu adalah tadi yang disampaikan, memiliki jangka waktu yang lama. Jadi kepribadian itu udah diset orang per orang dan memiliki kadar. Saya diberikan kepribadian, saya memiliki kadar, bahwa kadarnya sekian. Seringkali, ya, karena kepribadian ini adalah suatu integrasi dari 3 hal, yaitu seperti yang sering disampaikan Pak Yusuf, ya, rasa, cipta, dan karsa. Jadi rasa itu adalah emosi kita, ya, perasaan kita, akal itu adalah pemikiran kita, karsa itu adalah kehendak kita, ya, niat kita. Ya. Jadi integrasi dari 3 ini membentuk suatu kepribadian. Akal kita melakukan hal yang baik, dirasakan juga tadi secara kasih, ya, cinta, kemudian juga kehendak kita menjalankan goodness, selalu menjalankan kebaikan, ya, sehingga keburukan
itu akanlah untuk mengikuti kita, ya, ibaratnya seperti itu. Maka kita akan mencapai kepribadian maksimal, artinya yang sudah diberikan kadarnya tadi. Tetapi kalau kita sebaliknya, kita terjebak di dalam polaritas kontrol, yang tadi secara ego kita bahwa itu yang benar, ya, tetapi ternyata kebenarannya itu juga banyak lain yang juga benar juga, ya, maka tadi kita akan berada di dalam win-lose game yang never ending. Nah, itu dia tidak bisa memaksimalkan, ya. Jadi sifat holografik ini menjadi dasar dari jawaban ini semua.